Ini kalau kita melihat tersangka dari trading ilegal atau mungkin tindak pidana pencucian uang yang lain gitu ya. Kita kan membagikan ini kan uang harta lainnya dalam jumlah besar pada orang-orang tertentu gitu. Apakah orang yang menerima uang atau harta dari tersangka ini akhirnya harus mengembalikan nih Mas? Yaitu ada ancaman pidananya. Hmm, Seseorang yang menerima atau menguasai dapat transferan, dapat hibah, dapat sumbangan, itu nanti dia bisa dikatakan penerima gitu. baik. Itu ada ancaman 5 tahun. Ancamannya 5 tahun ya Mas ya, sebagai Ya. penerima uang itu. Baik. Hmm. Jadi kalau kita melihat ada ancamannya nih Mas, kan bisa saja nih Mas kalau korbannya, maaf untuk orang yang menerima uang ini eh, sebenarnya tidak tahu kalau itu memang hasil dari tindak pidana kejahatan itu seperti apa Mas? Ya, kalau tidak tahu ya alangkah baiknya dikembalikan gitu. Bagaimana Mas? Alangkah baiknya dikembalikan. Baik. Berarti Iya. tetap tetap harus dikembalikan ya? Iya, kalau tidak nanti kan bisa masuk unsur ini. Oh, begitu, baik. Sebenarnya kalau misalnya untuk tadi Mas, ketika harus mengembalikan, sebenarnya kan kalau kalau orang yang sudah menerima ini harus mengembalikan, bagaimana kalau kondisinya ini memang dia uangnya sudah terlanjur dipakai begitu? Nah, di situ nanti kalau seperti itu kan bisa kena pasal penerima di pasal 5 itu. Hmm. Kalau Contoh, misalnya ini kan kalau orang yang nggak tahu, bagaimana Mas untuk melakukan upaya hukumnya Mas? Kalau dia memang benar-benar tidak tahu dan harus mengembalikan, padahal dalam kondisi seorang yang sudah menerima dari uang tindak pidana pencucian uang ini juga dalam keadaan susah begitu untuk membalikannya. nah di situ, di sini kan sudah disebutkan bahwa ada kalimat patut diduga. Hmm. Seharusnya harus hati-hati. Makanya di sini kalau menerima uang itu harus hati-hati. Karena di sini ada patut, ada kalimat diketahuinya atau patut diduganya. Hmm. Jadi harus hati-hati. Jadi tetap saja nanti karena ini ada pasal pidananya ya bisa dijerat nanti. Baik. Dan Tapi untuk pembelaan. orang ini pembelaannya harus seperti apa nih Mas upaya hukumnya? Bisa nggak sih Mas menggunakan pasal apa begitu untuk membela dirinya begitu? Nggak bisa, Mbak. Oh, tidak Karena ada sudah ya? ada, iya, Oh, karena sudah baik. ada ketentuan pidananya di situ. Oke, karena kan saya melihat sepertinya di peradilan itu kan ada alasan pembenar atau pemaaf begitu. Kalau alasan pembenar itu tidak bisa berbeda. Berbeda. Alasan pembenar sama pemaaf itu berbeda. Kalau pemaaf itu misalnya dia ada gangguan jiwa, gitu. Pembenar itu ada perintah undang-undang. Gitu. Kalau di sini Hmm, nggak ada perintah undang-undang, dia tidak ada gangguan jiwa, ya tidak bisa katakan berbeda ini, Pak. baik. Alasan pemaaf dan pembenar itu. Baik, berarti di sini ketika orang ini sudah menerima uang dari pihak lain, ternyata itu dari tindak pidana kejahatan harus tetap dikembalikan, tapi untuk prosesnya ketika uh, untuk misalnya dalam keadaan susah, ya memang harus tetap dikembalikan begitu ya Mas ya. Iya. Baik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.